Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, mata kuliah probabilitas dan statistika dengan dosen pengampu Bapak Agus Suwarno Eskom MT dengan judul terkait distribusi probabilitas kontinu distribusi atau distribusi normal. Kelompok 9 yang beranggotakan dan diketuai oleh Syahril Ivanda Meista Pratama dengan NIM 312110570, M. Faisal Tanjung dengan NIM 312110210, Nanda Ratnasari dengan NIM 312110327, dan Rizky Berta S dengan NIM 312110032. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan singkat pengertian distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng, dan distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Maka di sini ada rumus distribusi normal dengan keterangan mu adalah konstanta dengan nilai 3,14159, E bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, dan rata-rata mean dari data, kemudian standar deviasi adalah simpangan baku dan data berdistribusi normal. Bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan rumus berikut. Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Keterangan. Rata-rata mean dari data, simpangan baku data berdistribusi normal. Ciri-ciri distribusi normal. Mempunyai sebuah parameter rata-rata dan standar deviasi yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Kurva juga memiliki suatu puncak tunggal. Rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Maka hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Dapat memotong sumbu horizontal dan dapat memanjang kedua ekor kurva itu hingga tidak ada batasnya. Kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Dan terakhir, standar deviasi atau simpangan baku yang menjadi penentu lebarnya kurva akan semakin runcing bentuk kurvanya apabila makin kecil standar deviasinya. Soal pertama akan dijelaskan oleh Saudara Syahril Ivanda Meista Pratama. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya Syahril Ivanda Meista Pratama. Ini saya akan memberikan contoh soal untuk distribusi normal. Untuk contoh soal nomor 1 atau yang pertama, yaitu kita mencari luas daerah yang diarsir dalam sebuah kurva, yaitu kurva distribusi normal yang seperti pengertiannya dia berbentuk seperti lonceng. Di sini soalnya adalah luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah, sementara itu untuk daerah yang diarsir adalah minus 0,50 di sebelah kiri 0 dan 2,25. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama, di situ ada dua arsiran ya, yaitu dari 0 ke kiri yaitu sampai minus 0,50, sedangkan untuk daerah yang kedua dari 0 ke kanan yaitu sampai angka 2,25. Kita akan mencari nilai Z terlebih dahulu.
Di sini sudah ada tabel untuk mencari nilai Z, yaitu tabel distribusi normal. Untuk nilai 0,50 ini bisa kita dapatkan nilainya dari sebuah tabel. Di sini tabel distribusi normalnya. Kita cari dari baris Z ke bawah, kita cari nilai 0,5. Kemudian untuk kolomnya kita cari 0. Jadi ditemukan 0,50 berada di angka 1915. Kita tuliskan nilainya yaitu 0,1915. Kemudian untuk luas daerah yang kedua, luas daerah kedua itu dari 0 sampai 2,25. Untuk mencari nilai 2,25, kita lihat baris pada tabel distribusi normal ini. Kita tarik lurus dari huruf Z ke bawah, kita cari nilai 2,2, kemudian kolomnya kita cari kolom kelima, ditemukan di sini diberi tanda di marking kuning yaitu 4878. Diperoleh bahwa luasnya adalah untuk luas daerah 2 0,4878. Kemudian selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah luas daerah kurva normal, setelah kita bagi 2 dari 0 ke kiri dan 0 ke kanan, kemudian kita tambahkan karena yang ditanyakan adalah luas keduanya, keseluruhan yang diarsir. Setelah ditemukan luas daerah 1 dan luas daerah 2, di sini kita jumlahkan luas daerah yang diberi arsir. Dari daerah pertama kita peroleh nilai 0,1915, kemudian ditambah dengan luas daerah 2 0,4878, sehingga diperoleh hasil di sini 0,6793. Jadi kesimpulannya adalah luas daerah kurva normal baku yang diarsir adalah 0,6793. Kemudian ada contoh soal nomor 2 akan disampaikan oleh teman saya. Suatu perusahaan penerbangan berdasarkan pengalaman mengetahui bahwa distribusi jumlah cover penumpang yang hilang tiap minggu pada suatu rute tertentu mendekati distribusi normal dengan new 15,5 dan sigma 3,6. Jadi probabilitas pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper. Diketahui mu-nya 15,5 dengan sigma 3,6 dan x-nya 20. Dengan demikian kita cari z-nya, karena z x min mu per sigma, x-nya 20 kurangi 15,5 per 3,6, didapatlah 4,5 3,6 sama dengan 1,25. Jadi z ini kita cek ke tabel distribusi normal. Probabilitas pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper dapat dinotasikan sebagai peluang X kurang dari 20 dan peluang Z kurang dari 1,25. Jadi konversi X dikonversikan ke konversi Z karena kurang dari 20 koper. Jika lebih dari 20 koper berarti X tersebut lebih dari 20.
Apabila kehilangannya kurang dari 15, maka X tersebut kurang dari 15. Kurva distribusi normalnya ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Di sini 0 dan di sini 1,25. Peluang di sini 20 atau setengah dari 25, maka ini yang diarsir itu jadi yang diarsir itu yang warna biru ya. Setelah dicek nilai Z-nya itu 1,25. Seperti biasa ditaruh normal, dapatlah 1,25 dan 3944 sama dengan 0,3944. Jadi ini peluang Z. Jadi peluang untuk Z sama dengan 20 kalau yang ini. Karena ini kurang dari 20, maka dicari lagi. Dicarilah untuk mencari luas daerah yang diarsir. Kita tuliskan peluang Z kurang dari 1,25, yaitu peluang Z kurang dari 0 ditambah peluang Z lebih dari 0 kurang dari 1,25. Kan tengah-tengahnya di sini. Jadi yang ini ke sini, Z kurang dari 0. Jadi berapa yang kurang dari 0? Sudah pasti 0,5 karena dibagi 2. Lalu dijumlahkan yang dari 0 sampai yang 1,25. Seperti biasa, Z kurang dari 0 pasti peluangnya 0,5. Jadi yang dari 0 sampai 1,25 peluangnya itu 0,3944. Jadi jumlah semuanya itu jumlah keseluruhan yaitu 0,8944. Jadi probabilitas kejadian tersebut terjadi adalah 0,8944. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Berkasa Putra dengan NIM 3121100032. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Pada suatu distribusi normal tertentu sebesar 5,48%, data terletak di sebelah kanan. 55 nilai simpang baku sama dengan 5. Nilai rata-rata pada distribusi tersebut adalah, yang ditanyakannya adalah nilai rata-rata. Lanjut kita masuk ke pembahasan. Yang diketahui simpang bakunya adalah 5 dan peluang X lebih dari 55 sama dengan peluang X besar lebih dari X kecil sama dengan 5,48%. 5,48% kita rubah menjadi bentuk desimal sama dengan 0,0548. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Z harus bernilai positif. Karena 0,0548 kurang dari 0,50. Oke, lanjut kita menggunakan rumus. Peluang Z lebih dari Z kecil sama dengan peluang Z lebih dari 0 dikurang peluang Z lebih dari 0 kurang dari Z kecil. Lanjut kita masukkan nilainya. Peluang Z lebih dari Z kecil nilainya adalah 0,0548. Dan
peluang Z lebih dari 0 nilainya adalah 0,5 dikurang peluang Z lebih dari 0 kurang dari Z kecil. Kita pindah ruaskan supaya bisa dijumlah. 0,0548 yang tadinya plus karena pindah ruas menjadi min. Dan yang peluang Z lebih dari 0 kurang dari Z kecil yang tadinya min menjadi plus karena kita pindah ruaskan. Jadi peluang 0, peluang Z lebih dari 0 kurang dari Z kecil sama dengan 0,5 dikurang 0,0548 sama dengan hasilnya ini 0,4452. Lanjut kita mencari dalam tabel nilai 0,4452. Dalam tabel posisi 4452 ada di 1,6. Diperoleh dari tabel Z diperoleh bahwa Z sama dengan 1,60. Karena sudah diperoleh skor Z-nya, kita masuk ke dalam rumus mencari nilai rata-rata. Z sama dengan X dikurang rata-rata sama dengan simpang baku. Masukkan nilainya. Z nilainya adalah 1,60. Z nilainya adalah 1,60 sama dengan nilai X adalah 55. 55 dikurang karena kita mencari rata-ratanya belum kita ketahui. Tulis lagi kita rata-rata sama dengan dibagi 5. Simpang bakunya adalah 5. Dari mana 8 ini? Dari 1,60 dikali 5. 5 pindah ruas yang asalnya dibagi karena loncat pindah ruas meloncati sama dengan jadinya dikali. 1,60 dikali 5 sama dengan 8. 8 sama dengan 55 dikurang rata-rata. Kita pindah ruaskan lagi. Rata-rata yang tadinya minus karena dipindah ruaskan menjadi plus. Rata-rata 8 yang tadinya plus dipindah yang tadinya positif dipindah ruaskan menjadi negatif. Jadi 55 dikurang 8 sama dengan 47. Jadi nilai rata-rata distribusi tersebut adalah 47. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.